Lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan Alhamdulillah pagi ini kembali kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda hingga nanti ya pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami, Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat selalu. Iya, mungkin bisa lebih dekat lagi Ustadz. Ya, siap. Iya, baik. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya Ustadz, ini Ya, baru ketemu sama-sama. kita nih ya. Baik, dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493 atau juga 0231 486374, dan Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081 324 951935, serta Anda juga bisa tinggalkan live chatnya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Untuk tema kita pagi ini adalah pembagian harta waris, solusi keberkahan. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin nikmah, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang. Oleh karena itu, salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yakni menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi. Melalui Mutiara Pagi siaran RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, saya mengangkat tema tentang pembagian waris, solusi keberkahan. Tema ini saya angkat berdasarkan melihat realita kenyataan di masyarakat bahwa tidak sedikit orang tua memberikan harta miliknya kepada anaknya saat orang tua masih hidup, melalui hibah ataupun sampai ke melalui wasiat. Jarang sekali orang tua pembagian warisnya nanti ajalah saat waktu saya meninggal, nanti ada yang membagi, itu jarang sekali. Dengan alasan bagaimana orang tua memberikan hibah saat dia masih hidup, khawatir kebiasaannya itu. Khawatir kalau tidak dibagi sekarang nanti ribut. Konon katanya demikian orang tua tuh. Orang tua itu niat baik, tapi kebaikan orang tua kalau tidak didasari dengan syariat Allah,
maka akibatnya yang ditanggung derita adalah anak keturunannya. Karena tidak sedikit ketika orang tua memberikan hibah kepada anak dan maksimal orang tua memberikan hibahnya, tapi akibatnya anaknya itu tidak berkah apa yang dia dapatkan dari orang tuanya melalui hibah itu. Dulu orang tuanya kaya, ketika diberikan melalui hibah kepada anak, dilalaknya anak itu habis semua harta bendanya ketika pendapatan apapun diberikan waktu saat orang tua hidup melalui hibah itu. Itu tidak sedikit, itu nyata di lapangan itu. Bahkan pernah saya membagi waris, saya tidak disebut siapa dan di mana. Ternyata ketika sebelum pembagian waris, anak-anak satu dengan yang lain itu ada kecemburuan saat orang tua memberikan hibah, padahal masih ada lebih untuk pembagian waris ketika orang tua meninggal dunia. Satu daerah dengan daerah yang lain, kadang-kadang nilainya tidak sama, walaupun sama rumahnya, ukurannya sama mungkin. Contoh kejadian saya sebutkan daerah pemberian hibah saja, di Cirebon dengan di Jogja. Waktu orang tua memberikan, ada anak di Cirebon, ada anak yang di Jogja. Waktu di Jogja, Jawa Tengah maksudnya itu pemberian hibahnya itu berupa rumah tapi di alas itu loh. Waktu itu tidak bukan tempat yang ramai lah gitu loh. Itu tentunya harganya murah itu loh. Tapi di kota Cirebon harganya mahal gitu loh. Tapi 10 tahun kemudian ternyata yang ada di Jogja yang tadinya harganya murah sekarang miliaran harganya. Sementara yang di Cirebon dulunya mahal, malah lebih murah daripada yang ada di Jogja. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi kecemburuan antara anak satu dengan yang lain. Ini akibat dampak dari orang tua memberikan hibah kepada anak, padahal sama nilainya waktu pemberiannya. Tapi lambat laun, sudah sekian puluh tahun atau 10 tahun yang lalu itu berbeda. Karena di Jogja dulunya alas, sekarang menjadi titik kota yang ada di Jogja itu, sehingga nilainya mahal. Sehingga pemberian hibah orang tua dulu itu digugat oleh salah satu anaknya. Ini tidak adil dan seterusnya, harus dirubah dan seterusnya gitu loh. Ini sebuah malapetaka, berarti ini salah satu konkret ini. Maka bagaimana caranya kita mendapatkan hak dari orang tua sebagai anak ini, kita mendapatkan suatu keberkahan. Walaupun sedikit tapi berkah, insya Allah az-ziyadatul khair, akan bertambah kebaikan-kebaikan berikutnya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi serta informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Artinya di sini ketika orang tua ataupun siapapun, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan bertakwa ini maksudnya sesuai dengan real agama Islam yang ada pada Al-Quran, yang ada pada hadis Nabi. Karena orang beriman dan bertakwa tidak lepas tentang Al-Quran dan hadis Nabi, termasuk dalam hal harta-harta milik orang tua. Jangan membuat hukum sendiri orang tua itu, memberikan hibah semuanya kepada anak. Akibatnya dampak negatifnya jatuh pada anak. Tadi sampaikan tadi, walaupun orang tua dulu kaya, belum tentu orang anak-anak berikutnya akan kaya juga. Ternyata habis, itu nyata itu. Dan tadi contoh sampel juga, ketika orang tua membeli hibah, sama nilainya, tetapi puluhan tahun berikutnya berbeda, itu menjadi masalah juga. Maka oleh karena itu, ayo kita sebagai orang tua, kita kembalikan pada Al-Quran, kita kembalikan pada hadis Nabi. Kalau kita ingin hidup berkah, termasuk kedua keturunan kita, anak-anak kita, jangan sampai jatuh kepada anak kita menjadi masalah gitu loh. Dan orang tua tentunya ketika sudah tiada atau sudah meninggal dunia,
sekarang ada di alam barzah mungkin nangis, mungkin menyesal apa yang dia sampaikan, apa yang dia bagikan waktu dia masih hidup melalui hibah itu. Karena terus terang orang yang meninggal dunia sekarang ada di alam barzah. Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan di antara dua alam, artinya alam dunia dan alam akhirat, di situ ada alam barzah. Ada namanya alam barzah atau istilah alam kubur. Alam barzah itu maksudnya alam pembatas. Kemudian dimaknani oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab sebagai ahli tafsir yang ada di Indonesia. Beliau menyusun tafsir namanya Al-Misbah itu, bahwa yang namanya alam barzah itu bagaikan pembatasnya adalah dindingnya dinding kaca. Artinya kita kelihatan orang tua yang meninggalnya melihat keadaan anak-anaknya yang ada di bumi. Ternyata anak-anaknya yang di bumi memberikan waktu saat orang tua hibah itu menjadi masalah gitu loh. Dulu orang tuanya kaya, jatuh pada anak tidak kaya, malah habis semua. Dulu ketika orang tua memberi hibah, ternyata masalah. Satu dengan yang lain saling menggugat, saling tadi istilah kecemburuan dalam keluarga itu. Nangis orang tua di alam barzah. Dia juga menyesal, tapi penyesalan tidak ada artinya. Maka kita sebagai orang tua yang masih hidup dan punya anak keturunannya, ayo kita bersama-sama jangan sekali-kali memberikan hibah kepada anak semuanya, menjadi malapetaka kepada anak. Maka kita harapannya ingin keberkahan. Kalau keberkahan diantaranya taat kepada Allah, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Karena kesemuanya itu Allah yang menggarisbawahi, Allah yang mengatur semuanya. Kita sadari juga para pendengar dimanapun berada, bahwa harta di dunia ini hanya sekedar titipan. Kita hanya sekedar titipan. Hak prerogatif, hak sebenarnya, hak absolut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar titipan, walaupun kita susah payah, hakikatnya Allah memberikan amanah kepada kita. Ingat, Allah telah berfirman juga, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadi fitnah ataupun ujian, cobaan bagi orang tuanya. Wallahu indahu ajrun azim, dan di samping Allah ada pahala yang besar. Di sini kalau kita orang tua hati-hati dalam masalah harta yang dia dapatkan, yang dia miliki. Kemudian dia itu kehati-hatian itu tidak sesuai apa yang tadi sampaikan tadi, atau tadi melalui hibah dan seterusnya, insya Allah di sisi Allah banyak pahala untuk orang tua. Minimal ketika orang tua itu mengikuti apa kata Allah melalui warisan, tidak melalui hibah, insya Allah akan memberikan jaminan surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Surat An-Nisa ayat 13. Tetapi ketika orang tua itu tidak sesuai dengan Al-Quran, melanggar syariat Allah, dia akan masuk neraka. Surat An-Nisa ayat 14-nya luar biasa. Nauzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita. Ayo kita ingin bahagia di dunia, juga selamat di akhirat. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami. Mangga bagi yang mau bertanya di melalui Mbak Risma, silakan Mbak Risma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ya. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 486374, atau Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta Anda juga bisa tinggalkan live chat Anda di channel YouTube kami RRI Cirebon. Baik Ustadz, sambil kita menanti pendengar yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Ini ada jauh nih Ustadz dari Kudus, ada Pak Harun. Assalamualaikum Ustadz, saya Pak Arianto dari Kudus, mau bertanya, misalnya saya menikah lagi karena status seorang duda beranak 3, sudah berumah tangga semua, apakah istri saya ini nanti otomatis ikut punya hak atas harta yang saya miliki karena saya masih punya harta bawaan Ustadz? Terima kasih.
Berarti maksudnya istri yang sekarang, istri yang istri yang akan datang nih. Iya. Oke, terima kasih Pak Irianto, Pak Harun. Pak Rianto ini ternyata Pak Rianto di Kudus. Rianto, bukan Pak Harun ya. Iya. Mohon maaf lahir batin Pak Rianto dan semua pendengar di mana berada kaitannya dengan masalah duda ditinggal cerai atau mati oleh istri yang pertama dan punya anak 3. Kemudian kalau sekiranya dia nikah lagi, emang kalau bisa harus nikah lagi, kasihan. Nah, daripada ngelamun dan seterusnya kan gitu. Nah, ketika suami ini punya harta bawaan setelah warisan dari istri yang pertama, kemudian nikah lagi dengan istri kedua, dan kemudian mohon maaf ketika meninggal suami berikutnya, maka istri dapat hak waris. Bedanya kalau harta bawaan, artinya harta didapat setelah menikah dengan istri yang pertama warisannya, maka itu namanya harta bawaan. Tapi dilihat juga menikah dengan istri yang kedua lamanya berapa tahun. Kalau seandainya baru nikah 1 bulan, 3 bulan, mungkin belum muncul harta bersama gitu loh. Ketika belum muncul harta bersama, maka harta bawaan milik suaminya itu langsung diwaris. Karena suami punya anak 3 dari istri yang pertama, maka istri yang kedua walaupun belum punya anak dengan istri kedua, karena yang meninggalnya suami, maka istri yang kedua itu dapat 1/8 saja. Ini kalau hartanya harta bawaan. Tetapi kalau muncul harta bersama, seumpama nikah dengan istri yang kedua itu baru 3 tahun atau 5 tahun. Dulu belum ada motor Mio seumpama, atau belum ada mobil Honda Jazz lah itu loh. Nah, itu didapat setelah menikah dengan istri yang kedua. Itu dikategorikan sebagai harta bersama dengan istri yang kedua. Dan ada harta-harta bawaan juga. Mangga dipilah-pilih mana harta bawaan, mana harta bersama gitu loh. Contoh, ini saya sampaikan aja langsung ya. Barangkali belum ada pertanyaan berikutnya. Iya, ini sudah ada yang menelpon Oke, siap, Ustaz, lanjutkan. ya. Baik, kita sapa yang sudah menelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma dan Bung Ahmad Doni. Iya, terima kasih Bu Indra. Mangga silakan. Sama-sama. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra sehat? Alhamdulillah, kita sudah saling bermaaf-maafan belum ya Bu Ustadz ya? Baru kali ini minta Pak izin. Baru ketemu lagi, sepertinya sibuk sekali. Iya. Minggu kemarin nggak hadir ya? Rabu kemarin. Iya, Bu Indra absen. Bu Indranya maksudnya. Bu Indranya yang absen. yang nggak ada. Oh begitu. Iya, ini nggak kadang masuk. ininya apa? Teleponnya berebut. Iya. Jadi ini selalu menarik antara harta bawaan dengan harta bersama. Iya begitu. Jadi mohon ya dilanjutkan saja Mbak Isma. Ini ingin menyapa saja dulu, nanti bertanyaannya lanjut lagi sambil mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti masih menyorot tentang harta bawaan sama harta bersama nih Ustaz, supaya jelas dari Kudus ini dan lainnya juga bisa memahaminya. Jadi contoh misal ilustrasi nikah dengan istri yang pertama sudah selesai pembagian waris lah. Kemudian istri suami itu dapat hak waris dan harta bersama dengan istri pertama, contoh 600 umpama. Kemudian nikah lagi dengan istri yang kedua, baru 3 tahun ternyata ada harta bersama. Contoh berupa motor atau yang lainnya. Ada kendaraan gitu ya. Ada kendaraan nilainya selama 100 juta lah gampangannya. Nah, 100 juta menikah dengan istri yang kedua sudah 3 tahun itu namanya harta bersama. Karena bagaimanapun juga suami istri, entah istri pertama atau yang dulu atau sekarang, pasti ada istilahnya susah senang bersama loh. Betul nggak? Susah senang bersama antara suami istri ini. Muncul harta itu pun namanya harta bersama gitu loh. Bukan bersamaan sekedar tidur saja loh Mbak Risma.
Bolang kadang-kadang mengartikan suami itu tidur bersama saja. Masalah harta tidak dikaitkan dengan bersama gitu loh. Itu. Jadi harta bersama itu 100 juta, harta bawaan suami dari warisan dan harta bersama dengan istri yang pertama berapa tadi? 600 kenapanya. Nah, 100 juta harta bersama dengan istri kedua dibagi 2 dulu. Kalau sekiranya suaminya meninggal dunia berarti masing-masing berapa, Mas Lisma? Berarti 50 untuk suami, 50 untuk istri yang kedua. Ya. Kemudian 50 milik suami digabungkan dengan harta bawaan si suami berarti tadi berapa? 600 sama 50 berarti 650. 650 itulah namanya harta waris milik suami yang siap dibagi. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah tentunya istrinya dulu yang paling dekat. Karena istri adalah 24 jam di sampingnya suami. Betul nggak Mbak Lisma? Iya. Saat sakit pun siapa yang meladeni, yang ngurus? Istrinya. Iya, jujur Mbak Lisma, ya kan? Nah, karena inilah bukti dari kesetiaan suami kepada istri itu mengakibatkan hukum dia dapat hak waris. Karena pertanyaannya dapat nggak istrinya, kata gitu. Itu dapat loh. Walaupun baru nikah satu hari aja. Meninggal dunia malamnya itu sudah dapat hak waris. Apalagi sudah berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun itu loh. Nah itu. Jadi dapat hak waris hanya berapa? 1/8. Karena suami punya anak 3 dari istri yang pertama gitu. Kemudian anak-anaknya, kalau anak-anaknya itu ada laki ada perempuan, asobah bil khair. Sisa dari diambil 1/8 berarti berapa sisanya? 7/8. Itu kalau suaminya sudah tidak ada ayah ibunya. Kalau ayah ibunya ada, suami dapat hak juga. Kalau ada ayahnya suami meninggal dunia tadi dapat 1/6. Ibunya suami masih ada dapat 1/6. Tentunya anak tadi berubah, tetap anak mendapat asobah bil khair. Tinggal dicari KPT-nya karena istri dapat 1/8, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Di situ ada KPT. Habis dibagi 6 sama 8 itu berapa? Berarti 24. 24 dibagi 8 sama dengan 3. 20 bagi 6 sama dengan 4. Berarti 3 tambah 4 tambah 4 berarti berapa Mbak Lisma? 11 menuju angka 24 sama dengan masih banyak ya 13. 13 itu untuk ketiga anaknya. 13/24 itu. Iya, 13/24. Istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. Si ayah yang tadinya 1/6 berubah menjadi 4/24. Ibu kandungnya suami tadi 4/24. Sisanya untuk ketiga anaknya. Kalau anaknya ada laki, ada anak perempuan. Kalau anaknya perempuan semua beda lagi Mbak Lisma. Anaknya perempuan 2/3 bukan sisa kan gitu. Nanti dilihat dari KPT-nya berapa dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan cara ini, karena semua Allah memberikan ilmu kepada kita. Salah satu ilmu adalah masalah pembagian hak waris. Ada fikih mawaris ini. Ayo kita bersama-sama kembalikan kepada koridor hukum, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Itu demikian. Baik. Itu kan kalau meninggal ya Ustaz. Kalau misalnya ya orang gak ada yang mau berpisah gitu. Betul. Kalau bercerai gitu Ustaz, itu nanti gimana? Kalau bercerai dengan suami yang kedua, istri yang kedua, dan mungkin bisa dibilang belum ada harta bersama begitu. Jadi hanya murni harta bawaan dari suaminya. Nah itu gimana Ustaz? Kalau cerai hidup lah ibaratnya, maka harta bawaan milik suami tidak dapat hak waris kepada istrinya. Istri baru ini nggak dapat? Iya, paling ada istilah mut'ah gitulah. Mut'ah itu bebunga untuk istrinya. Jadi dianjurkan, tidak wajib. Dan bahkan ketika kayak hadiah gitu ya? Iya, kayak hadiah, iya. Jadi mut'ah bahasa fikih munakahatnya itu. Jadi di saat dicerai istrinya itu kemudian hak waris tidak dapat karena belum meninggal ya, masa warisan gitu loh. Baik. Jadi hanya hadiah. Gitu. Hanya hadiah gitu hanya loh. Hanya sekedar hadiah. Iya, ya, apalagi belum ada. Itu besarannya bebas. Bebas, apa yang dia sukai, apa yang kerelaan dari mantan suaminya tadi. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Kembali kita sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Risma. Pak Maman, mangga silahkan.
Assalamualaikum Pak Kiai Nasihat Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak Maman sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Kiai sehat ya? Alhamdulillah. Iya, menarik Pak Kiai, ini kaitan dengan konspirasi pembagian waris ya. Saya hanya memberikan masukan barangkali atau saran ya, ini untuk proses implementasi waris ini di masyarakat kan hanya semacam konsep atau semacam pedoman, sementara dalam implementasi atau dalam penerapannya masih bingung, dan kadang-kadang pendukung pejabat di daerah atau di desa itu tidak memahami semuanya. Untuk itu mungkin konsep yang disampaikan Pak Kiai ini harus dipraktekkan oleh para lurah, oleh para kepala desa, dan harus ada dukungan dari pihak-pihak tertentu, terutama dari Kemenag. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin dasar-dasar ini juga harus disampaikan kepada para guru agama itu, karena kalau hanya konsep Pak Kiai terus menerus didengar oleh orang yang itu lagi, mungkin ya sosialisasi ini hanya sebatas seperti ini, sementara dalam pembagiannya kembali kepada kebiasaan atau budaya. Itu yang saya rasakan, yang saya lihat di masyarakat, budaya yang dipakai Pak. Karena tadi dalam pelaksanaannya tidak memahami konsep dasar kompilasi ini. Itu aja barangkali Pak Kiai yang dapat saya sampaikan sarannya. Terima kasih, mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ustaz. Terima kasih sarannya, mudah-mudahan didengar oleh beberapa pihak, terutama kepada pemerintah daerah dan didukung oleh Kementerian Agama khususnya Kota Cirebon ataupun yang lainnya. Dan saya juga buku yang saya susun ini Pak Maman, di situ ada kata sambutan dari Ketua MUI Kota Cirebon, di mana salah satu di antara sambutannya itu memotivasi, mendorong supaya guru-guru agama, terutama yang di SD, di MI, di SMP, di MTS, di Alia ataupun SMA, bahkan sampai perguruan tinggi plus di pondok pesantren, lebih utama kedepankan ataupun mempelajari ilmu waris ini. Itu. Nah, tinggal bagaimana cara pelaksanaannya, mungkin harus ada sinergi, harus kolaborasi. Kaitannya dengan jangan hanya sekedar konsep, benar gitu loh. Bahkan saya ibaratnya itu, saya kadang-kadang curhat sama orang yang punya pemangku kebijakan, ini waris ini hampir punah gitu loh, hampir hilang gitu loh. Sebabnya apa? Implementasinya tidak dibuktikan gitu masalahnya. Ayo kita membumikan gitu. Jangan sekedar kita bicara, tapi kita amalkan, kan gitu. Jangan kita memahami, tapi kita laksanakan. Mudah-mudahan kita amalkan dan laksanakan ilmu itu, insya Allah akan keberkahan akan muncul di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Itu yang kita harapkan kan. Makanya saya mohon maaf, mohon izin, mohon doanya juga. Saya semangat pengen menyebarluaskan masalah ilmu yang hampir langka ini, yang hampir punah ini. Walaupun ya banyak diantaranya dukungan seterusnya, tapi tidak sedikit orang yang nyinyir kepada saya juga. Inilah sebuah perjuangan. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustadz ya. Ini ada Pak Awan di Kuningan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Mbak Isma, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, begitupun dengan Pak Awan sekeluarga ya. Saya punya anak satu-satunya Ustadz. Laki perempuan? Ini tidak disampaikan Ustadz, laki perempuan ya. Dan saya sudah menyerahkan segala warisan yang saya punya kepada anak saya. Apakah saya salah melakukan hal ini Ustadz? Mohon suaminya petunjuk. Meninggal dunia, istrinya? Kayaknya di sini diceritainnya pokoknya semuanya udah dikasihin begitu Ustadz ya. Nah ini kalau mau diperbaiki mungkin caranya bagaimana begitu Ustadz, dan cara menyampaikan yang bingung itu kan ketika kita udah ngasih terus mau ngomong yang benar, itu kan takutnya ada beberapa pihak yang nggak berkenan begitu. Padahal yang benernya harusnya begini gitu. Nah itu gimana Ustadz? Terima kasih Pak Awan di Kuningan. Mungkin tidak jauh beda seperti orang tua yang lainnya. Jadi kadang-kadang orang tua ini secara umum, ya mohon maaf ini saya tidak bicara pribadi, secara umum kadang orang tua sudah tua ini. Apalagi sudah tidak mendapatkan penghasilan, kata sudah pensiun, semuanya pure
semuanya terserah pada anak. Itu tidak tepat sebetulnya sih. Sampai kapanpun kasih sayang orang tua ke anak emang benar sepanjang masa. Tapi ingat, kasih sayang anak kepada orang tua hanya sepenggalahan. Muncul kekecewaan orang tua di saat hartanya sudah diberikan kepada anak, namanya anak ya tadi, kasih sayangnya hanya sepenggalahan. Maka istilah orang tua pernah disakiti oleh anaknya hanya sekejap mata. Itu beberapa bulan yang lalu saya kan mengambil tema itu kan, kasih sayang anak ke orang tua hanya sekejap mata, itu nyata itu loh. Maka bagaimana kalau sudah nasib menjadi bubur nih persoalannya ini? Maka kalau gitu kita diskusikan ataupun dialog dengan anaknya dengan ramah tamah. Bagaimanapun juga anak adalah anak. Tapi jangan sampai anak jadi musuh kita. Anak jadi menjadi fitnah kita. Karena ada Al-Qur'annya banyak sekali. Anak menjadi musuh orang tuanya, anak menjadi fitnah. Gara-gara sebabnya mohon maaf, orang tua karena berbuat berlebihan kepada anak. Terlalu sayang kepada anak, ini salahnya gitu kadang-kadang. Mohon maaf, tidak sedikit juga ketika tidak punya anak dan mengangkat anak gitu loh. Semuanya asetnya diberikan pada anak angkatnya. Iya. Menjadi masalah besar juga. Sebabnya apa? Anak angkat ini luar biasa itu loh. Tidak sekedar kita memiliki, tapi dia melebihi apa yang dia kewenangannya itu. Dan itu realita kenyataan di masyarakat ini. Maka melalui RRI inilah ayo berbagi informasi, berbagi motivasi, sehingga yang tadinya mohon maaf, yang tidak salah, ayo kita kembali. Jangan sampai pemberian hibah, pemberian seterusnya atau istilah lain itu secara kultural gitu loh, secara adat kebiasaan, itu tidak tepat. Ketika pembagian waris harus ada struktural juga. Artinya mana hak kepada ahli warisnya? Karena namanya keluarga kan ada strukturnya kan. Iya. Ada suami istri, di bawahnya itu ada anak keturunannya, di atasnya namanya ayah ibunya. Di sampingnya ada namanya al-khawasi, yakni saudara-saudara kandung, paman, bibi dan seterusnya itu. Jadi pembagian waris bukan secara kultural tapi secara struktural. Berarti ini harus dibicarakan dari hati ke hati. Dari hati ke hati kepada anaknya. Karena jangan sampai terjadi tadi beberapa bulan yang lalu ada konsultasi pada saya, orang tua kecewa kepada anaknya. Anaknya tidak sedikit, anaknya 5 loh. Kalau 1 kan gitu loh, 5 sudah diberikan hibah semua. Jatuh kepada orang tuanya sakit, belum meninggal nih orang tua. Ketika orang tuanya sakit tidak ada yang urus. Sehingga kata orang tuanya menyampaikan kasih sayang anak kepada orang tua hanya sekejap mata. Itu. Mudah-mudahan sih nggak begitu ya. Jangan sampai terjadi ya, gitu. Ini insya Allah putra atau putrinya Pak Awan ini soleh-solehah gitu ya. Amin. Jadi bisa menerima bahwa yang seharusnya tuh begini ya, Ustaz ya. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya selalu tidak ada istilah kata gitu terlambat insya Allah. Baik. Jadi bisa dibicarakan baik-baik ya, Pak Awan ya. Mudah-mudahan ini semuanya bisa menerima. Dan selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Samiun. Pak Samiun di Cirebon. Di Cirebon, mangga silakan Pak Samiun. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang penyiar dan Pak Ustadz, saya mau nanya begini. Kalau orang yang meninggalkan waris itu belum haji, nah itu harus dihajikan, dibadal hajikan dulu enggak sebelum dibagikan hartanya kepada para ahli waris? Karena kasihan kan yang belum haji itu, apalagi hartanya banyak yang diwariskan, lalu dia baik bapak atau ibu terutama itu belum haji, hartanya baik-baikan kepada seluruh ahli warisnya, kasihan itu sampai haji belum. Mohon penjelasan. Sudah daftar haji belum orang tuanya Pak? Pak Samiun sebentar. Pak Samiun. Iya, ini mohon maaf Pak Ustadz nanya apakah mohon maaf sudah daftar haji belum?
Iya, jadi yang meninggalkan waris itu belum haji. Iya, sudah daftar belum maksud saya. Apakah Bukan ada, sudah daftar tapi belum meninggal gitu. Itu diambil untuk biaya haji badal dulu. Pak Samiun, Pak Samiun, mohon maaf ini Ustadz bertanya, apakah yang bersangkutan itu sudah daftar haji belum? Sudah daftar belum maksudnya? Ya belum daftar. Oh, belum daftar. Kan meninggalkan harta banyak. Baik, baik. Iya, baik. Ya, Sudah ya, ditangkap paham, ya. esensinya. Baik, terima kasih Pak Samiun. Kan bagusnya. Iya, baik. Itu wajib enggak? Iya, baik, ya, baik. Penjelasan lah. Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Ini hubungannya dengan masalah tidak sedikit juga ketika orang tua sudah daftar haji. Namanya usia kan tidak tahu Mbak Risma. Ini yang sudah daftar haji ya? Iya, contohnya Tadi dulu kan nih. ini Iya, belum. Kemudian konsultasi pada saya. Namanya harta yang paling utama ketika dia sudah mencukupi, sudah manistato'a ilai sabila, sudah wajib membayar sudah haji, itu harus utama haji, betul. Apalagi kalau sudah terdaftar haji gitu loh. Kalau sudah terdaftar haji, ya karena mungkin tidak bisa haji sendirian, maka dibadalkan. Itu yang prioritas utama yang sudah daftar haji. Kalaupun sekiranya kasus yang kedua ketika belum daftar haji dan harta-hartanya milik orang tua semua, betul, maka biasanya dan utamanya anak harus punya inisiatif baik, harus membadalkan hajinya orang tua, karena bagaimanapun juga ini hak milik orang tua. Jadi harus membadalkan haji orang tua tersebut. Badal itu maksudnya menggantikan untuk orang lain mengerjakannya. Biasanya itu informasi, karena saya belum haji, di sana di Makkah itu ada khusus yang membadalkan. Nah, tidak mahal kalau badal, antara 10 sampai 15 juta. Mudah-mudahan dengan batal haji inilah bisa menjadikan orang tuanya haji juga. Amin. Jadi entah itu sudah terdaftar ataupun belum terdaftar, semuanya kebijakan dari keluarga ataupun ahli waris. Kebijakan itu kalau bisa dimotivasi, ayo kita ambil sebagiannya untuk mendaftarkan ataupun membadalkan haji. Itu berarti, mohon maaf Ustadz Isma potong, berarti misalnya ini kan berarti harus sesuai syar'i dulu nih, dibagi nih kepada ahli warisnya. Iya pasti. Nah nanti dari situ patungan berarti Ustadz ya? Bukan. Oh bukan. Kalau emang ini kebijakan jadi, dari diambil dulu buat badal itu okay. loh. Jangan sampai ketika sudah diberikan kepada anak, biasanya ada salah anak yang eman lah. Iya bahasa gitu. Dalam hatinya nggak tahu gitu ya? Iya nggak tahu, orang tua nggak tahu. Tapi kalau bisa diambil dulu untuk badal haji itu lebih bagus. Oke, baik. Karena ini adalah salah satu bukti cinta pada orang tua. Dan kalau bila perlu, kalau hartanya banyak gitu loh, ada sebagiannya diwakafkan untuk atas nama orang tua. Tidak sekedar haji kalau saya sih, wakafkan untuk orang tua supaya jadi amal jariah. Supaya jadi amal jariah, benar. Mohon maaf, namanya anak kadang-kadang kan lupa mendoakannya. Iya. Itu loh kesibukannya orang tua, kesibukan anaknya. Kalau seandainya orang tua kaya loh ya. Iya. Jadi hanya melimpah luas, harusnya banyak gitu loh. Toh yang namanya hibah, namanya wasiat, wakaf, itu tidak boleh sepertiga melebihi, cuma itu aja kok. Yang miliaran sepertiganya berapa kan banyak kan itu loh. Cuma 300. Berarti Ustadz ketika misalnya ini, mohon maaf Isma potong lagi, hartanya banyak nih. Ini pertama dipotong dulu untuk badal. Kemudian untuk hibah atau wakaf itu dulu ya. Baru sisanya dibagikan untuk ahli waris gitu. Kalau emang banyak loh ya. Iya. Berarti kalau begitu ya. Jangan, perhitungannya gitu begitu ya. Iya betul. Iya. Kasihan orang tua tuh luar biasa susah payah. Tetap dia punya perhatian dari anak. Terutama kuncinya di anak sebetulnya sih. Kuntinya di anak. Gimana anak empati kepada orang tua tadi. Orang tua belum sempat haji, orang tua belum sempat mewakafkan sebagiannya. Toh anak pun dapat hak banyak loh padahal itu loh. Miliaran sih masalahnya contohnya. Sementara orang tua belum haji. Makanya apa yang disampaikan oleh pasien itu luar biasa bagus. Tapi kita kembali kepada niat baik dari anak-anaknya sebagai ahli waris. Dan semua ahli warisnya. Semua ahli waris. Dan bila perlu keluarga besarnya. Iya, keluarga besarnya. Bila perlu
tanya deh sama orang yang ngerti gitu loh, kiai setempat bagaimana caranya gitu, biar enak, biar clear and clear gitu loh. Asik, baik. Ustadz ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup, mangga silahkan Ustadz. Para pendengar dimanapun berada dan Mbak Lisma yang saya hormati, mudah-mudahan dengan melalui Mutiara Pagi ini bisa menjadi paham kaitannya dengan harta-harta milik orang tua. Amin. Dan orang tua jangan mudah untuk memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ada koridor hukumnya yang jelas. Mana hibah, mana wasiat, mana waris. Utama namanya waris itu yang paling penting. Hibah tidak wajib, bahkan hukumnya mubah. Wasiat tidak wajib, sunnah muakkad. Tapi yang paling wajib, yang paling penting fardu ain adalah waris. Jangan sampai meniadakan waris. Ini adalah pesan saya dan ini pesan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtipmas Polres Cirebon Kota. Dan semoga perjumpaan kita di pagi ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin paham ya bagaimana berkah rahmat ketika kita pahami betul bagaimana sistem pembagian waris ya Ustadz ya. Dan pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.